Halo Sobat Bisnis, selamat datang di episode terbaru Voice of Karet. Hari ini saya Pandu, biasanya memandu program ramalan saham, tapi kali ini dibajak untuk memandu program Voice of Karet. Hari ini saya sedang bersama Mas Heri, dia adalah jurnalis senior dari Bisnis Indonesia. Hari ini kita akan ngebahas sebuah tema yang masih hangat beberapa minggu terakhir, yaitu soal ekspor benur yang akhirnya membawa mantan Menteri KKP yaitu Pak Edi Prabowo ditangkap oleh KKP. Nah, belum lama ini Mas Heri menulis sebuah tulisan berjudul Susi, Novel, dan Nurani, ya Mas? Iya, kira-kira gitu. Mas Heri, boleh tolong diceritakan nih ide dan tulisan itu seperti apa kepada Sobat Bisnis? Iya, terima kasih Pandu. Jadi itu sebuah kolom sebenarnya yang ditulis di Bisnis Indonesia. Saya udah mungkin tahun keempat ini rutin untuk mengisinya gitu, dan kebetulan kemarin karena yang masih hangat itu adalah penangkapan Pak Edi Prabowo, kebetulan saya mengikuti kasusnya itu dalam arti kebijakan-kebijakan yang ditelurkan, dan kemudian saya juga mengikuti kebijakan di menteri sebelumnya. Yang pasti semua sudah tahu itu 180% berbeda. Ya. Dan mereka sudah lama sekali berbenturan gitu ya, bersilang sengketa pendapat di media mainstream maupun media sosial gitu. Dan kita juga lihat juga ini merupakan penangkapan terbesar lah ya selama KPK dipimpin oleh Pak Firly Bahuri gitu. Dan semua juga tahu ini adalah menteri ketiga di kabinet Jokowi yang ditangkap, dan mungkin ini penangkapan pertama, penangkapan besar pertama gitu. Kemudian tentu saja publik berharap ini akan dilanjutkan dengan langkah KPK selanjutnya gitu, yang selama ini sangat disegani dan memang menunjukkan dirinya sebagai sebuah lembaga anti rasuah yang tanpa mengenal kompromi dalam membasmi korupsi. Oke, Mas, ini kan kalau saya ngebaca judulnya catchy banget nih, Susi, Novel, dan Nurani. Korelasinya di mana tuh, Mas? Ya, judulnya itu adalah Untung Ada Novel, Susi, dan Nurani, kira-kira gitu. Jadi saya melihat bahwa dari kompleksitas di KPK sendiri, kemudian polemik yang sudah sekian lama antara Susi dan Pak Edi, kemudian saya kok melihat sebuah benang merah, mereka dipertemukan oleh sebuah peristiwa besar yang membuktikan bahwa kebijakan yang ditempuh oleh Pak Edi ternyata dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi kayak gitu kan. Terbukti ada suap, ada bukti tangkap tangan yang terjadi di sana. Kemudian yang menarik, ketika penangkapan itu dilakukan dini hari, kita bisa menyaksikan bahwa di antara para penyidik itu ada Novel Baswedan. Bagi saya dia adalah legenda hidup KPK lah ya. Dia ada di sana, berada di semua rezim atau semua kepemimpinan yang mungkin publik juga tahu terjadi naik turun ya persepsi KPK itu di publik, tapi setidaknya dia masih menjadi salah satu lembaga yang paling dipercaya publik. Ketika dalam 1 tahun terakhir kita juga tahu ada proses amandemen Undang-Undang KPK yang juga ditentang oleh publik, yang menimbulkan polemik tahun lalu ya Mas? Polemik tahun lalu, dan kemudian menimbulkan ekspektasi atau apatisme bahwa KPK yang sekarang adalah berbeda dengan KPK sebelum amandemen. Tapi kemarin kita menyaksikan bahwa salah satu menteri di pemerintahan Jokowi yang mungkin baru 1 tahun ya menjabat, ternyata juga tidak luput, dan di situ ada Novel Baswedan. Makanya saya melihat Novel Baswedan itu sebagai sebuah simbol yang sangat kuat di KPK gitu ya, yang kemudian dalam situasi apapun masih bisa menunjukkan taji, kalau saya menyebutnya taji ya, atau kemudian pengaruhnya yang cukup kuat dalam mempengaruhi proses pemberantasan korupsi di KPK gitu. Oke Mas, ketika mendengar kata Nurani saya teringat 2 hal. Pertama adalah lagu Netral di tahun 97, dan yang kedua jelas saja Pak Edi Prabowo. Karena begini, saya punya pertanyaan kepada seluruh Sobat Bisnis dan juga Mas Heri.
ketika Pak Edi ditangkap dan nuraninya itu ada di depan dengan mengatakan saya minta maaf karena telah mengkhianati kepercayaan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Ya. Sebenarnya apakah pernyataan itu sudah tepat atau justru terlambat? Karena begini Mas, kalau misalnya kita lihat kebijakannya Pak Jokowi itu adalah hilirisasi. Ya. Dia ingin banget supaya industri dalam negeri itu memberi nilai tambah. Misalnya kayak gasifikasi PTBA dan sebagainya, bahkan sampai akhirnya ada Omnibus Law yang menimbulkan polemik juga. Itu kan untuk menarik investor dan juga hilirisasi. Nah Mas, apakah pernyataan itu sudah tepat atau justru terlambat? Karena sebenarnya kan ketika kita mengekspor benur, otomatis sebenarnya yang mendapat nilai tambah adalah negara tujuan itu. Iya, betul. Ya, saya kok nggak melihat bahwa pernyataan itu atau akan keluar kalau dia tidak ditangkap, kira-kira seperti itu. Jadi ya saya melihat itu sebagai sebuah cara aja gitu, cara dari seorang tersangka yang ketangkap basah dan kemudian akhirnya dia udah tidak bisa berkelit gitu. Dan ketika dia ketangkap sebenarnya dia sudah banyak mengkhianati kepercayaan satu, kemudian kata-katanya sendiri ketika pertama dipilih Pak Edi ini bilang bahwa dia tidak akan mengecewakan Jokowi maupun Pak Prabowo. Pak Jokowi adalah presidennya yang angkat dia, Pak Prabowo adalah ketua partainya kayak gitu. Dan Pak Prabowo ini dalam beberapa kampanyenya juga menyatakan bahwa korupsi itu kayak ikan busuk gitu kan. Ya. Jadi dari kepalanya gitu kan, kalau misalnya gitu. Jadi memang ini banyak hal yang begitu kontradiksi di sana dan mungkin juga bagian sebuah retorika. Tapi sebagai sebuah pengakuan ini adalah kemajuan. Oke. Karena tidak banyak gitu ya tersangka korupsi yang mengakui di depan, gitu kan, mengakui di depan menyatakan bahwa saya salah. Kemudian minta maaf kan pada Pak Prabowo ada 5 kali, 5 atau 6 kali ya pernyataan maaf dan juga kepada ibunya. Ya tentu saja ini ya saya tahu bahwa semuanya juga akhirnya manusia yang kemudian kalau sudah nabrak tembok dia baru menyadari kesalahannya kira-kira gitu. Jadi apakah ini telat atau tidak ya ini ada banyak analisanya dan itu ada agak relatif ya. Apakah telat atau enggak. Tadi yang terkait hilirisasi benar bahwa presiden terutama yang sumber-sumber alam ya, sumber alam yang tidak terbarukan gitu, misalnya emas, ada smelter, ada nikel dan lain-lain kayak gitu kan diharapkan diolah di dalam negeri sehingga memberikan nilai tambah. Itu penting karena memang kita ini adalah sumber alam yang luar biasa. Nah itu adalah yang habis pakai. Nah ini adalah sumber alam sebenarnya yang bisa didaur ulang jika kita secara bijak itu mengelolanya gitu ya. Karena tadi masih debatable apakah lobster itu bisa dibudidayakan atau tidak. Tetapi kemudian diambil secara masif, sekarang kemudian diekspor ke 3 negara ya. 3 negara itu ekspor terbesar di Vietnam, kemudian di Taiwan dan di Hong Kong. Dan nilai tambahnya kan tahu sendiri, dari satu itu cuma dihargai berapa, kemudian ketika sudah besar beratnya 1 ekor itu bisa 500 gram gitu, ada yang 1 kilo dan harganya itu udah ratusan ribu, apalagi kalau yang lobster mutiara ya. Nah itu yang kemudian berapa kalau hanya dijual berapa ribu rupiah per ekor, kemudian ditunggu beberapa bulan kemudian menjadi 300 atau 400 ribu, itu kan nilai tambahnya tinggal dikalikan aja dari harga dia jual sekarang gitu. Nah ini yang penting, kita punya sumber alam yang luar biasa dan saya kira kalau saya positioning nih dalam tulisan itu pun saya posisinya adalah bagaimana mengelola alam secara berkelanjutan. Itu yang harus kita ini. Dan ini adalah plasma nuftah, termasuk plasma nuftah, yaitu yang bibit yang tidak bisa dibudidayakan dulu gitu. Ada teknologinya tetapi memang belum teruji di sini bisa dijalankan. Mungkin pemijahan nggak bisa dilakukan, dia harus dikembangkan di alam. Kemudian di sini yang budidayanya adalah membesarkan saja. Sebenarnya kan arahnya kan kalau memang ditangkap untuk dibesarkan di dalam negeri, itu kan nilai tambahnya akan makin besar, kayak gitu. Cuman memang itu juga tidak mudah karena
pembesaran yang dilakukan menyebar di seluruh Indonesia, kita masih ada juga hambatan logistik, itu harus diakui. Untuk ekspor itu kita harus lewat Jakarta dulu, itu kan tax time dan tax cost ya, biayanya akan sangat besar. Nah ini sebenarnya ada hal yang juga yang harus dibenahi ketika misalnya kita memutuskan ekspor ini dilarang kembali, tapi kan kita tidak melihat ekspor ini akan dilarang, karena kalau lihat dari pejabat Menteri KKP ad interim bahwa kebijakan ini dianggap sudah benar. Kendati publik kita bisa cek lah ya, kita bisa cek di media sosial itu rasanya kemana sih kalau gitu. Ketika sebuah kebijakan diambil itu sebenarnya nurani kita ini bisa mendengar kok gitu kan, bahwa ini hitam, ini putih gitu, ini benar, ini salah kayak gitu. Karena semua masyarakat juga pakai common sense juga, yang kemudian juga makin pintar juga melihat kebijakan-kebijakan ini untuk apa. Permasalahan logistik itu kan pada akhirnya yang pada akhirnya membawa Pak Edi akhirnya ditangkap oleh KPK karena hanya ada satu perusahaan yang mendapatkan izin untuk melakukan logistik ke Vietnam dengan harga 1.800 per ekor. Ya, itu kalau nggak salah PT Aero, sebentar, yang kontak dulu Mas. PT Aero Citra Cargo. Nah, itu dengan nilai uang sebesar 3,4 miliar dan 100.000 dolar. Itu nilai swapnya ya? Ya, nilai swapnya. Nah, ini Mas, ngomong-ngomong soal kebijakan nih. Kalau Mas sendiri ngeliatnya, kita udah waktunya ekspor plasma nutfah dari lobster itu atau enggak sih Mas? Belum, enggak. Saya rasa jangan gitu, karena sepanjang itu bisa kita pakai gitu kan, kita kembangkan sendiri, kenapa harus buru-buru kayak gitu kan. Bahwa kapasitas nelayan kita mungkin masih rendah, kan itu ada proses yang bisa dilakukan untuk budidayakan itu ya, membesarkan lah minimal, sehingga punya nilai tambah sambil kita memperbaiki logistik. Jadi memang selalu ada masalah dalam ekspor bahkan impor ya. Itu selalu ada pemburu rente di sana gitu kan. Ya mereka masuknya lewat mana? Lewat regulasi gitu kan. Dia monopoli misalnya kan. Itu kan udah hampir monopoli kan. Ketika semua ekspor baru bisa keluar izin ekspornya kalau memakai kargo A kayak gitu. Dan itu kan harus diselidiki juga apakah penentuan itu dilakukan dengan cara yang fair atau memang dengan motif-motif tertentu tadi, karena ujungnya perusahaan yang ditunjuk sebagai logistik kargo itu tadi adalah pelaku swapnya kan pada akhirnya kayak gitu. Dan memang selalu begitu, karena kan ini kan captive market. Kalau kita sudah berjuta-juta ekor yang kita ekspor kayak gitu kan, dan mereka itu di Vietnam itu kalau data yang saya dapat itu mereka bisa 20 ton sehari untuk ekspor ke Cina kalau lagi musim ya. Berarti itu dibutuhkan minimal 1 juta benur sehari untuk mensuplai pembesaran ini yang untuk mencapai kebutuhan di Cina seperti itu. Cina kan merupakan pasar yang sangat besar. Vietnam sangat diuntungkan karena geografisnya sangat dekat, dan dia punya fasilitas untuk pembesaran yang bagus, sehingga dia manfaatkan tuh. Jadi kayak dia punya smelternya lah, kayak gitu, kira-kira gitu kalau ditambang ya. Dia punya smelternya, yang raw materialnya diambil dari Indonesia gitu kan. Sebelum kita emas punya smelter di Gresik, Freeport misalnya kan, kita kan biji mentah kan yang kita ekspor. Nikel juga sama kayak gitu. Ini berdasarkan Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, kapasitas produksi Vietnam itu sebesar 1.500 ton per tahun dengan nilai mencapai 100 juta dolar. Wah, itu padahal sebenarnya kalau misalnya kita bisa ambil pasarnya langsung ke Cina, gede banget ya Mas ya? Iya, makanya tadi 20 ton, ya gitu kan, 1.500 Iya, ton per tahun. Ton per tahun dengan nilai gitu. 100 juta dolar. Iya, terus kemudian per harinya kan tadi saya bilang pas kan, dibagi 365 hari kayak gitu kan. Ya sekitar ya tadi 20-30an lah kayak gitu. Dan ini angka yang sangat besar gitu, karena kita lihat kan laut di mana? Di Vietnam kan juga sangat kecil gitu. Belum lagi dia lagi di Cina Selatan juga bermasalah dengan Cina kan, dengan klaim lautnya. Jadi memang agak nggak masuk akal juga gitu. Itu sama sebenarnya dengan ada sebuah kota di Filipina ketika dia jadi kota nelayan untuk pusat tuna, San Diego apa gitu di Filipina.
dekat Bitung. Nah, waktu kebijakan Bu Susi di 2016-2015 untuk melarang kapal-kapal asing beroperasi di sana, kota itu mati gitu. Karena memang tidak ada suplai lagi bahan dari transshipment yang dilakukan di tengah laut oleh kapal-kapal tuna nelayan, kemudian untuk langsung dibawa ke Filipina. Itu terjadi. Jadi memang di balik sumber daya alam ini memang ada kepentingan bisnis yang sangat besar di sana. Kita punya banyak kelemahan juga gitu di dalam pengolahan industri pengolahannya, sehingga kita itu seperti tidak berdaya ketika di hulunya. Kita punya begitu banyak, tetapi kita tidak bisa menciptakan nilai tambah. Makanya kemudian kalau di kebijakan Kementerian Kelautan sebelumnya, misalnya cantrang dilarang karena memang jelas gitu kan sustainability-nya kan. Kalau cantrang itu semua ikan ditangkap gitu kan, dan itu bisa sampai berpuluh-puluh kilometer itu. Iya, dan bisa menghancurkan terumbu karang juga ya, Mas. Iya, karena semua bisa tertarik di situ. Kapal keruk lah kira-kira gitu. Jadi semua dibawa. Nah, ini yang sebenarnya penting karena kalau kita lihat eksploitasi laut itu yang terlalu berlebihan itu juga bisa mematikan biota laut di sana kayak gitu. Dan kita bisa lihat sekarang di Laut Arab misalnya di Teluk Persi kayak gitu, itu nggak ada ikannya. Karena ya tadi karena memang ada periode sebelumnya yang eksploitasinya terlalu berlebihan, nurutin hawa nafsu gitu ya, nurutin keserakahan bisnis yang cenderung greedy, sehingga tidak memikirkan keberlanjutan. Padahal kalau kita menyadari, kalau kita pikirkan kita menjaga alam, alam akan menjaga kita, kira-kira gitu. Sebenarnya itu aja sih yang harus dijaga. Apakah kemudian kebijakannya itu mestinya mengikuti sejalan dengan itu? Apakah harus ditutup sama sekali atau dibuka? Misalnya kalau industri penangkapan ikannya full harus dikelola oleh dalam negeri ya, investor domestik gitu. Nah, tapi pengolahannya karena memang diperlukan, maka dibuka juga investor asing bahkan sampai 100% gitu. Tapi kan kita dapat nilai tambah kalau di pengolahan, pabriknya di dermaga, kemudian menyerap tenaga kerja juga yang kemudian memberi nilai tambah di masyarakat pesisir misalnya gitu. Untuk saat ini sih di pasar modal, Mas, baru ada 2 perusahaan terbuka yang berada di sektor pengolahan ikan. 2 perusahaan itu juga tidak bisa dikatakan sebagai perusahaan besar sih, karena masih small caps. Sementara padahal kalau misalnya kita ngelihat 70% dari Indonesia adalah laut yang memiliki potensi besar. Nah, tadi Mas Heri juga udah menyinggung sedikit soal kepentingan bisnis dan juga kebijakan. Nah, kalau di catatan saya ini ada 61 perusahaan yang dapat jatah ekspor. 10%-nya rata-rata terafiliasi dengan partai milik Pak Edi Prabowo. Yang paling besar itu adalah Agrinas, dirutnya Rauf Purnama, politikus Gerindra, yang mendapatkan jatah ekspor sampai dengan 2,15 juta ekor benur. Nah, Mas Heri sendiri ngeliatnya gimana sih, Mas? Maksudnya kayak ini ada kebijakan yang khusus dibuat untuk kepentingan bisnis. Iya, kepentingan bisnis kelompoknya maksudnya kan. Ya, maksudnya gitu. Dan saya kira itu udah di level politik, dan pada akhirnya yang tadi kenapa kemudian kita bisa melihat masyarakat itu menilai, masyarakat melihat, dan mestinya ini ada ketidakberesan ini sebenarnya bukan sesuatu yang tiba-tiba gitu. Ini sudah diendus media sekian lama ya. Perhatikanlah pemberitaan sejak awal ya. Awal bagaimana itu ditentang juga kan, karena kan pers ini kan saya kira fungsinya kayak nabi kan, menyuarakan kebenaran gitu kan. Jadi dari awal diserukan bahwa ini ada yang salah, harus ada yang diperbaiki gitu. Tetapi apapun yang dikatakan itu sepertinya diabaikan gitu ya. Jadi kafilah berlalu lah, anjingnya udah menggonggong begitu keras gitu, kafilahnya tetap lempeng aja gitu. Dan saya kira ini adalah salah satu puncaknya tadi, puncak dari ketidakberesan yang disuarakan tadi, dan langsung menyentuh di jantung pengambil kebijakan. Itu pasti akan bubar gitu kan, akan bubar, dan kemudian akan kita lihat seberapa konsolidasi itu bisa dilakukan. Dan mestinya sih kalau KPK bisa merunut ini lebih jauh, mestinya akan kelihatan tuh peta besarnya itu seperti apa, gambar besarnya itu seperti apa, dan dalam waktu setahun dengan kebijakan seperti itu berapa
uang yang dihasilkan, berapa uang yang beredar. Mungkin suatu ketika juga harus diukur juga berapa risiko kerusakan atau keberlanjutan biota laut dalam hal ini lobster itu seperti apa, itu harus diriset lebih jauh. Jangan-jangan kita ini terlalu eksploitatif karena sudah dibuka ekspornya, waktu ditutup aja itu juga penyelundupannya luar biasa gitu kan. Iya, jadi bukan di zamannya Bu Susi bukan penyelundupan tidak terjadi kayak gitu kan. Ketika ditutup namanya duit itu kan mengalir ke tempat yang ini kan yang kayak air lah kira-kira kan, ke nyari jalan dan itu dilakukan. Tapi dengan dibuka ini mungkin juga akhirnya juga lebih gila-gilaan lagi gitu bagaimana mengeksploitasi. Dulu kan masih orang kucing-kucingan, ya mungkin kapasitasnya lebih terbatas, tapi sekarang juga enggak. Saya malah dengar ada oversupply juga terhadap benih benur ini ke Vietnam. Jadi akhirnya tidak semua benih itu bisa budidayakan di sana ya? Ya, diserap di sana sehingga terjadi harga yang jatuh di tingkat nelayan. Nah, perlu dicek sih apakah itu benar terjadi, karena kalau harganya jatuh nelayannya cuma dapat nggak seberapa, sementara juga ya? Kargonya juga tetap kan harganya kan 1.800 per ekor kayak gitu kan. Nah, dan sementara di sana menekan harganya kan di sini kena dia mau beli berapa gitu kan. Harga pokoknya ditambah harga 1.800 misalnya dari 4.000 atau 2.500, berarti nelayannya tinggal dapat 700 misalnya kayak gitu. Tapi ini harus dicek sih, dicek lagi. Jadi sobat bisnis, kebijakan untuk ekspor benur itu mulai ditelurkan pada 5 Mei 2020. Sejak Mei sampai dengan November kemarin, artinya sudah 6 bulan kebijakan itu berlangsung. Kebijakan itu juga yang akhirnya membawa Pak Edi Prabowo sekarang menjadi tersangka. Nah nih Mas, kan Pak Edi pengganti sementaranya adalah Pak Luhut, ya kan? Nah Mas Heri juga secara pribadi kenal nih dengan Bu Susi. Kira-kira ada kemungkinan Bu Susi balik lagi nggak Mas? Atau ada bocoran-bocoran lainnya gitu? Ya nggak tahu lah, orang yang dikehendaki publik, orang yang populer gitu ya, begitu ditangkap dia jadi trending gitu, tapi kan logika publik tentu beda dengan logika kekuasaan, saya kira gitu. Dan saya nggak tahu apakah kemudian penggantinya nanti diambil dari pejabat lama atau kemudian ya memang sebenarnya itu jatah partai politik gitu kan. Karena itu kan kalau kita lihat petanya itu jatahnya Gerindra di situ ada 2. Lebih baik tidak terlalu dalam di situ karena nanti juga keliru kalau analisa pinggir jalan kan beda gitu kan dari sana, kita nggak ngerti apa yang di ini. Tapi kalau lihat trennya gitu kan, kalau yang siapa yang dikehendaki gitu kan sempat muncul, tapi itu kan juga belum. Nyatanya Bu Susi ketika itu disebut sebagai menteri yang paling populer di kabinet pertama ya, jilid pertama, juga terpental juga kan, akhirnya kan dianggap tidak perform kayak gitu kan, akhirnya dicari pengganti yang lain seperti itu. Oke, itu sobat bisnis obrolan saya dengan Mas Heri Trianto soal benur benih yang akhirnya membawa Pak Edi Prabowo menjadi tersangka KPK. Sekarang pertanyaan terakhir kami sampaikan kepada sobat bisnis sekalian. Siapa yang kalian kehendaki untuk kembali duduk menjadi Menteri KKP? Apakah tetap ada di tangan Pak Luhut atau kembali lagi ke pangkuannya Bu Susi? Saya Pandu dan ini Mas Heri. Sampai jumpa lagi di edisi Voice of Karet selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Pandu. Iya, terima kasih Mas.